Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofa Aulia Nuraini, biasa dipanggil Sofa. Saya dari kelas MN22C dengan NIM 202200808507. Izin mempresentasikan tugas pengantar manajemen risiko dari sesi pertama yaitu etika dan peraturan kepatuhan. Baik, yang pertama ada manajemen risiko dan regulatory compliance, yaitu dua sisi yang terkait. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis, perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan operasional dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi performa. Untuk mencapainya, manajemen risiko dan regulatory compliance menjadi kunci. Manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman, sedangkan regulatory compliance memastikan untuk tetap patuh pada peraturan yang berlaku. Di slide kedua yaitu mengenal manajemen risiko. Dari slide ini, baik, manajemen risiko itu adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan, seperti risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Dengan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi kerugian dan mengambil langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Yang ketiga ada mengenal regulatory compliance. Regulatory compliance adalah ketaatan perusahaan terhadap peraturan, standar, dan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan sanksi. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Nah, di sini manajemen risiko dan regulatory compliance ini memiliki hubungannya gitu. Dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan bisnis. Integrasi ini membantu perusahaan menyelaraskan strategi bisnis dengan manajemen risiko dan kewajiban hukum, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi biaya ketidakpatuhan. Selanjutnya, di sini ada tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance menawarkan banyak manfaat, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu tantangan utamanya termasuk kompleksitas dan keanekaragaman pemahaman mendalam terhadap risiko dan regulasi, serta koordinasi antar departemen. Nah, selain itu juga diperlukan teknologi canggih untuk melacak dan memastikan interoperabilitas sistem, pengukuran kinerja dan penyesuaian terhadap perubahan bisnis dan regulasi juga menjadi tantangan. Nah, untuk mengatasinya, yaitu diperlukan pendekatan holistik, teknologi yang tepat, serta kerjasama lintas departemen. Selanjutnya ada keuntungan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Jadi di dalamnya ada keuntungan yang pertama efisiensi operasional, yang kedua dalam penyelarasan strategis, yang ketiga manajemen biaya yang lebih efektif, yang keempat meningkatkan reputasi, dan yang kelima daya saing yang lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang saya paparkan hari ini yaitu integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance memungkinkan organisasi mencapai keberlanjutan jangka panjang dan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Hal ini menciptakan lingkungan yang kuat, adaptif, dan dapat dipercaya, membantu perusahaan menghadapi kompleksitas bisnis dan perubahan eksternal. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.